Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ani, dosen dari mata kuliah Basis Data, Prodi Teknologi Rekayasa Internet, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Ernest Tambayong. Saya Muhammad Feroz Sabram Hidayatullah. Saya Rifki Susaini. Oke, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan dari laporan ujian akhir semester, yaitu database sistem. Kami di sini mengangkat latar belakang seperti dalam contoh yaitu Bank Veros Lahaldalia. Jadi Bank Veros Lahaldalia adalah sebuah institusi keuangan yang sedang berkembang pesat dengan peningkatan jumlah nasabah yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Saat ini, bank masih mengandalkan sistem pengelolaan data yang berbasis file tradisional atau file-based system dan spreadsheet seperti Excel yang terpisah-pisah antar departemen. Setiap cabang menyimpan data transaksi secara lokal dan hanya melakukan sinkronisasi ke pusat pada akhir hari kerja. Jadi kami di sini mengangkat beberapa masalah juga, seperti contohnya itu ada redundansi dan inkonsistensi data, ada masalah integritas, ada kesulitan akses dan pelaporan, masalah konkurensi, dan masalah keamanan data juga tentunya. Nah, tujuan kami di sini yaitu menjamin asid atau atomisi, konsistensi, isolation, durability dalam setiap transaksi keuangan untuk mencegah kehilangan uang atau data, kemudian menyediakan akses data secara real time, meningkatkan keamanan, dan mengurangi redundansi. Nah, di sini nih kami udah mencari persyaratan bisnisnya juga seperti ada manajemen data nasabah, customer management. Jadi sistem itu harus dapat menyimpan data nasabah secara lengkap seperti nama, alamat, nomor telepon. Jadi satu nasabah dapat memiliki lebih dari satu rekening, misalnya rekening giro dan rekening satu rekening giro itu berbeda. Jadi tabungan dan giro itu berbeda. Kemudian juga ada manajemen rekening atau ada akun manajemen. Jadi sistem harus bisa membedakan jenis-jenis rekening, tabungan, deposito, dan giro dengan aturan bunga yang rendah. Setiap rekening harus memiliki saldo terkini yang akurat. Sistem harus mencegah pembuatan rekening dengan nomor yang sama dengan adanya primary key constraint. Kemudian juga manajemen transaksi. Sistem harus mencatat setiap transaksi yang terjadi. Ada setoran, penarikan, transfer. Kemudian setiap transaksi harus mencatat tanggal, waktu, jenis transaksi. Kemudian transaksi transfer antar rekening harus bersifat atomik. Jika uang terpotong di pengirim, uang harus masuk ke penerima. Jika gagal, semua dibatalkan. Kemudian manajemen cabang dan karyawan. Ada branch and employee management. Jadi sistem harus mencatat data karyawan dan penempatannya di cabang mana. Sistem harus mencatat data manajer yang mengapply setiap cabang. Kemudian juga ada reporting, jadi sistem menghasilkan laporan mutasi rekening per nasabah dan sistem harus mampu menampilkan total aset uang di bank pada waktu tertentu. Nah, di sini ada IRD-nya dari apply loan, kemudian customer, account information. Nah, kemudian selanjutnya ada normalisasi data. Oke, untuk normalisasi data kita akan mulai dari pengertian dulu. Oke, oke, sebentar. Jadi di normalisasi data itu dia eh, adalah sebuah proses perancangan database untuk mengurangi redundansi dari sebuah data. Prosesnya dengan cara memecah sebuah tabel yang bermasalah menjadi tabel-tabel yang kecil dan terstruktur. Ada beberapa tahapan untuk menormalisasikan data. Yang pertama ada UNF atau bisa disebut dengan Unnormalized Form. Jadi ini kondisi di mana database sebelum dinormalisasi. Pada tahap ini masih banyak masalah seperti atribut komposit. Contohnya di tabel customer ada customer
Ada customer address yang nested, terus ada atribut multi-value di tabel transaction yang punya banyak jenis transaksi di dalam satu kolom. Ada juga repeating groups di tabel account seperti loan payment, deposit, transfer yang berulang, dan juga foreign key yang salah penempatan intinya dan penempatan. Intinya struktur datanya masih berantakan. Oke, nah lanjut kepada satu NF. Jadi di satu NF ini adalah first normal form. Jadi syarat satu NF itu setiap atribut harus berjeniskan atomik atau tidak bisa dibagi lagi dan tidak memiliki multi value atau repeating groups. Prosesnya gimana? Jadi atribut ini composite customer address dipecah menjadi tabel address dan postal code tersendiri eh dan postal code sendiri di employee, atribut employee address yang sebenarnya info division, kita pisahin jadi tabel division. Multi value di transaction diganti menjadi satu, menjadi dua tabel, dan satu juga atribut transaction. Type dengan nilai withdrawal, deposit, transfer, atau loan payment. Repeated groups di account dihapus, dipindahkan menjadi apa ini? Oh, dipindahkan ke transaction. Terus juga foreign key yang salah, kita perbaiki penempatannya. Hasil akhir dari satu NF dari 5 tabel awal menjadi 9 tabel yang lebih terstruktur. Begitu untuk yang satu NF. Dan ini adalah list-listnya dari 9 tabel tersebut. Kemudian kita lanjut ke 2NF. Jadi kedua NF ini bisa disebut dengan second normal form. Jadi syaratnya ini sudah satu NF dan tidak ada partial dependency. Artinya atribut non-key harus bergantung pada seluruh primary key, bukan cuma sebagian setelah dianalisis. Nah, setelah dianalisis, ternyata data yang satu NF ini sudah termasuk dalam 2NF juga karena tidak terdapat composite primary key dan tidak ada partial dependency. Jadi struktur tetap 9 tabel dan tidak ada perubahan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada third normal form. Jadi third normal form itu syaratnya dia harus udah 2NF dan tidak ada transitive dependency. Artinya atribut non-key harus langsung bergantung kepada primary key, bukan lewat atribut non-key lain. Setelah dianalisis lagi, sudah sudah kita analisis, jadi ternyata 2NF ini ternyata sudah masuk ke 3NF. Jadi tidak ada yang perlu kita ubah dan juga tidak ada transitive dependency yang ditemukan. Oke, sekian dari normalisasi. Kita lanjut ke bagian relational scheme. Di sini ada relational schema, kayak ada di sini udah ada tabel-tabelnya dari address, postal code, employee, division, transaction, ada primary key-nya juga, ada foreign key-nya juga, dan di foreign key-nya udah ditunjukkan hubungan main itu one to many dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada physical table. Oke, untuk physical table bentuknya seperti ini. Ada ada postal code, ada address, ada division, employee, account tab, transaction, loan, customer, and account. Nah, kesimpulan hasil analisis perancangan sistem basis data pada Bank Faras Lahadalia dapat disimpulkan bahwa penerapan Database Management System atau DBMS mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul pada sistem pengelolaan data berbasis file. Permasalahan seperti redundansi data, inkonsistensi informasi, lemahnya integritas data, serta kesulitan dalam akses dan pelaporan dapat diminimalkan melalui perancangan database terstruktur yang didukung oleh konsep relational, constraint, dan transaksi yang memenuhi prinsip ACID. Lalu proses normalisasi data hingga tercapai third normal form atau 3NF menghasilkan struktur database yang optimal dengan 9 tabel yang saling berrelasi secara konsisten. Struktur ini mampu mengurangi anomali data, insert, update, delete anomali, meningkatkan efisiensi penyimpanan, serta mendukung kebutuhan bisnis bank seperti manajemen nasabah, rekening, transaksi karyawan, dan pelaporan secara real-time. Dengan demikian, sistem database yang dirancang telah memenuhi persyaratan bisnis dan siap digunakan sebagai fondasi sistem perbankan yang andal dan aman. Untuk saran,
Pengembangan lebih lanjut disarankan agar database ini diimplementasikan secara penuh menggunakan DBMS yang mendukung transaksi dan keamanan tingkat tinggi, seperti Oracle Database, PostgreSQL, atau MySQL Enterprise. Selain itu, penerapan mekanisme indexing, store, produce, trigger, dan view perlu dipertimbangkan guna meningkatkan performa query, menjaga konsistensi data secara otomatis, serta mempermudah pembuatan laporan bagi pihak manajemen. Lalu selain aspek teknis, disarankan juga bank melakukan pelatihan kepada karyawan terkait penggunaan sistem database yang baru, terutama dalam hal keamanan data dan pengelolaan transaksi. Pengembangan lanjutan seperti integrasi dalam mobile aplikasi banking, audit log transaksi, serta penerapan backup dan disaster recovery plan juga sangat dianjurkan untuk memastikan keberlangsungan sistem dan keamanan data dalam jangka panjang. Berikut demo saat memasukkan data baru. Jadi ini ada postal code yang digunakan untuk eh, kode pos. Nah, jadi di sini terdapat ada number postal, district, city, state, and province. Nah, anggaplah seperti ini. Distriknya nya. Nah, maka akan tertambah ya. Nah, ini untuk postal code. Untuk address, nah address kan berelasi dengan postal code. Jadi kalau misal addressnya ditambah, ini ID address. Jadi di sini nanti ada address dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, bisa dilihat kalau dipencet sini ada 5, ya kan? Atau di sini nanti ada 3, berarti ada 4. Selain yang udah ada itu baru bisa kita pakai. Jadi kita ngasal aja apa harusnya. Nah, nanti ini menggunakan postal code yang tadi sudah berelasi. Jadi kan kita udah ada Coblong, Godokusuman, Surasulan, Tanah Abang lah. Anggaplah kita pakai Umbul Harjo. Kayak ini PK address-nya itu tuh violeted, berarti emang udah ada, berarti kita pakai yang nggak ada. Nah, ini baru bisa ditambah. Begitu, jadi ini juga memang harus ada update lagi. Oke, itu kurang lebih demo yang bisa saya sampaikan karena waktunya mepet. Bisa dilanjutkan kepada Mas Ernest. Oke, terima kasih. Sekiranya sepertinya itu aja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah-salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.